Selamat sore teman-teman. Sekalian manasin, hari ini kita mau sedikit memperlihatkan Vespa GS 150, Vespa GS Misa yang cukup lama. Mungkin teman-teman sebagian ada juga yang nungguin kontennya karena memang dulu waktu saya kontenin terakhir itu waktu kita bongkar-bongkar gitu kan, mau direstorasi. Terus waktu itu kita sempat kirim ke Babe Condet di Jakarta mesinnya. Terus beberapa bulan kemudian pas mesinnya udah jadi, kita kirim balik ke sini, kita rakit. Dan waktu itu saya ingat kita perakitan itu sebelum event Kembara. Nah, jadi waktu merakitnya di sini juga sama Om Fajar, ada Om Pali juga bantuin, Lupus, Julsky, Om Ato, sama teman-teman yang lain gitu. Yang pasti terima kasih buat teman-teman yang udah bantuin, kita juga perlihatkan prosesnya gitu. Tapi yang pasti, saya pengen memperlihatkan ke teman-teman kenapa sih saya begitu suka dengan Vespa GS yang satu ini. Ya karena punya saya, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, ya karena sebenarnya ini adalah seperti yang sempat saya sampaikan bahwa ini salah satu mimpi besarku gitu. Salah satu mimpi besarku yaitu memiliki Vespa Grand Sport atau GS 150 versi Indonesia atau endemik Indonesia ya, yang bersurat Indonesia. Dan alhamdulillah terwujud, dan inilah dia Vespanya. Nah, Vespa GS 150 Vespa ini saya dapat di Merauke, teman-teman, seperti cerita saya yang sebelumnya, di Merauke sekitar bulan Juli 2018 ya. Dan dia running lagi setelah beberapa tahun kemudian, yaitu 2002. Waktu itu kita ajakin ke Kembara dan langsung menempuh jarak 1.200 kilometeran. Itu. Jadi dari Makassar, Toraja, terus Palopo, Sinjai, Bone, Bira, Bantaeng, terus kembali ke Makassar lagi. Sulawesi Selatan 360 derajat, dan saya pakai Vespa ini dapat 2018, dan saat saya dapat beberapa bulan kemudian saya baru tahu ternyata Vespa ini adalah Vespa GS yang spesial. Kenapa spesial? Karena pada saat itu Vespa ini baru satu-satunya di Indonesia yang ditemukan. Namanya adalah Vespa GS Misa, ya, motor industri SA, yaitu Vespa yang diproduksi di Belgia, teman-teman. Nah, Vespa ini diproduksi Belgia. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu rata-rata Vespa GS itu yang beredar di Indonesia rata-rata adalah GS Itali. Nah, tapi yang beredar yang satu ini adalah GS dari Belgia, yaitu GS Misa. Jadi Piaggio itu kan dulu kan memberikan lisensi ke beberapa negara tuh untuk membuat atau memproduksi Piaggio atau Vespa. Salah satunya adalah ada Augsburg gitu di Jerman. Terus ada Douglas, kalau misalnya teman-teman sering dengar Douglas gitu atau Douglas ya, itu dari dari Inggris. Terus ada juga Bajaj dari India, terus dan motor Indonesia. Nah, ini adalah Vespa GS produksi Misa Belgia, motor industri SA. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian adalah apa sih pembedanya dari GS yang lain? Jadi Vespa GS ini adalah GS VS4 ya, teman-teman. GS VS4. GS VS atau GS 150 itu ada 5 ya. GS VS1 Holy Grail atau yang paling banyak dicari VS1, VS2, VS3, VS4 dan VS5. Nah, ini adalah VS4 tahun 58, teman-teman. Seperti ini bentuknya. Memang kalau misalnya teman-teman nggak paham pasti dikiranya, wah ini Vespa buluk banget nih gitu. Ya tapi ya memang kondisi dari tahun 58 dan patina seperti ini menurutku priceless gitu ya. Karena
Vespa ini sangat lama tersimpan di gudang dan kondisinya seperti ini, tapi semuanya masih original. Hampir semua spare partnya masih original. Kayak gitu. Oke, kita lihat satu persatu detailnya teman-teman. Dan yang pertama yang saya pengen kasih lihat adalah ini dia. Jadi emblem inilah yang menjadi pembeda antara Vespa GS Misa dan juga GS Italy. Jadi kalau GS Misa itu emblemnya seperti kayak akrilik gitu, akrilik timbul gitu kan, terus ditempel, untuk aplikasinya ditempel, tidak diklaim ya. Sementara kalau GS Italy, Vespa dari Italy itu dia pakai emblem. Dia materialnya itu kayak kuningan atau stainless gitu kan, terus pengaplikasiannya adalah dilubangin terus ditempel kelingan gitu. Ini pembeda pertamanya teman-teman, tapi secara keseluruhan yang lain itu hampir sama. Pembeda keduanya ini GS Belgia ya, GS Misa. Ini sebenarnya agak mirip juga dengan GS Jerman atau Augsburg. Cuman kalau Jerman itu ini jadi dia nggak sebulat ini, gitu. Maksudnya huruf timbulnya itu tidak sebulat ini. Kalau Jerman itu agak pipih dia, gitu. Nanti saya akan kasih lihat fotonya, gambarnya. Oke teman-teman, secara keseluruhan Vespa GS ini hampir sama dengan GS VS4 yang lain ya, ciri-cirinya. Tapi yang membedakan lagi yang kedua adalah ini teman-teman. Ini dia. Jadi di sini nih ada nomor seri yang memang saya nggak tahu kode apa ini. Jadi ada huruf S, terus ada angka, ya kayak gitulah ya. Jadi ini salah satu pembeda juga GS Belgia ini dengan GS Italy. Terus ini juga biasanya dua bekas lem ini sebenarnya dulunya lem ya. Ini lem untuk nempelin kertas kode produksi, ya kan. Nah ini ternyata kadang-kadang menjadi penanda juga bahwa Vespa ini adalah Vespa GS dari Belgia, karena kalau yang Italia sama Jerman itu biasanya cuma satu aja di sini, ada kertas di sini, ya. Oke, itu dia teman-teman. Nah terus kalau ciri-ciri yang lain, salah satunya yang unik ya, yang menarik banget menurutku, ini handspadnya. Handspadnya itu nggak ada bibirnya. Terus dia diameternya itu lebih kecil. Terus logo V. Nggak ada bibirnya, terus logo V, terus dia lebih kecil daripada Vespa GS yang biasa. Dia sama kayak Vespa tahun 50-an, VN, VL gitu-gitu. Nah, terus yang berikutnya semuanya hampir sama. Ini handle-nya teman-teman, handle, terus ini saklarnya seperti ini, bisa dilihatin. Ini ada saklar, saklarnya cuman ini Siem ya mereknya. Ini logo Siem. Terus switchnya. Jadi GS ini adalah Vespa tahun 50-an yang sudah pakai on off. Gitu, on off. Jadi kuncinya ada dua, ini switchnya, terus on off, terus lampu nyala gitu kan. Nah, terus ini kunci stangnya. Jadi beda. Nah, 3 kuncinya juga beda, dan ini kuncinya juga masih original teman-teman. Masih sangat original. Ini kunci stang, terus yang ini satunya kunci untuk box. Gitu, box ini. Boleh dilihatin ya. Nih. Dah. Ini pun sangat berharga buat saya karena memang detailnya yang perlu diperlihatkan ya teman-teman. Menurutku ya kalau spare part yang besar itu jauh lebih mudah dicari daripada spare part yang kecil. Oke, dan kita lihat lagi ciri-ciri dari Vespa GS yang lain. Ini seperti yang tadi saya bilang, dia pakai switch, ya kan, terus dia ada lampu indikator. Nah, terus ini speedometernya teman-teman. Speedometer kalau Vespa GS Misa itu sama dengan GS Italia ya. Jadi untuk VS5-nya itu sudah
speedo oval. Kalau ini VS4 itu speedonya masih kotak gitu. Tapi kalau GS Jerman itu sampai dengan VS5 pun speedometernya kotak gitu. Dan ini speedometer Veglia Borletti sampai 120, hampir sama punya VB, tapi VB itu sampai 80, kalau ini sampai 120. Tidak ada saklar kiri, teman-teman, ya. Terus handle-nya lancip, hand grip-nya. Terus ring lampunya, teman-teman, ini mereknya Siem. Ring lampunya merek Siem. Ya kan, terus ini juga ada padnya Siem, salah satu karakter dari Vespa GS. Nah, ini juga Siem Torino, tapi agak beda dengan coraknya dengan VBB ya. Gitu, ini juga Siem. Terus emblemnya kalau mereknya tuh kalau nggak salah ya, Pakak Nini. Tulisannya Pacak Nini di balik dari emblem ini. Dia materialnya dari keramik. Oke. Terus klaksonnya teman-teman dia mereknya Icet. Klakson GS itu mereknya Icet. Cuman kalau yang ini tidak ada tulisan di depannya ya. Itu buluk banget patinanya, kelihatan banget. Terus jenggernya teman-teman. Nah, spakbornya seperti ini. Spakbornya belum ada bibir ya teman-teman, belum ada tulangan di bibirnya. Gitu, jadi masih polosan seperti ini. Forknya, pala babinya, ya kan. Nah, terus saya pengen memperlihatkan untuk tromol ya, velg. Nah, ini velg VS4 ini adalah Vespa yang memiliki karakter sendiri. Jadi yang model begini ini cuman VS4. Karena VS1, VS2, VS3 itu masih bunga, teman-teman. Nah, nanti saya kasih lihat ya. Masih bentuk kayak ada bunga gitu. Terus kalau yang VS4 itu seperti ini, kalau VS5 itu sudah seperti sprint, seperti Kongo gitu. Bisa disaksikan aerodinamisnya si spakbor dan juga bannya ya, velgnya. Menurutku ini sangat cantik banget karena memang Vespa GS itu adalah the best scooter ever gitu. Kalau kalau versi Piaggio itu adalah salah satu masterpiece dari Piaggio, yaitu Vespa GS Grand Sport. Oke teman-teman, yang berikutnya kita geser lagi. Nah, setelah dari depan kita pengen lihat ini adalah dummy tank teman-teman. Ini adalah tangki bensin, fuel tank untuk serep ya. Ini waktu itu saya dapat terpisah. Saya beli dari Encek ya, tapi yang bikin menarik karena ini masih original semua. Ya kan? Jadi karena Vespa GS ini adalah Vespa sport ya. Sport yang dulu memang sering dipakai buat rally. Jadi memang selain kapasitas bensinnya yang 9 liter yang sangat besar, terus dia juga memiliki tangki cadangan. Nah, dan ini tangki cadangnya original. Bisa dilihat emblemnya materialnya sama dengan emblem yang di depan tadi. Tuh. Oh, ya kan? Terus decknya seperti ini, teman-teman. Sorry ya, belum saya bersihin. Susah amat ini. Oke. Belum di. Oke. Nah, ini bisa dilihatin. Yang menarik saya baru tahu nih, ternyata ada lapisan aluminium lagi di bawah deck, di bawah triplang. Tuh. Jadi ada lapisan ini. Ya, ini mungkin menyeimbangkan yang pinggir tok kayaknya yang ada lapisannya itu. Dan yang pinggir kuku macanya seperti ini. Panjang. Ini istilahnya kuku macan kalau teman-teman Vespa bilang.
Nah, 1, 2, 3 sebenarnya. Nih kayak di sini. Ini yang masih utuh. Ini yang masih utuh ya kan. Ini baut minus semuanya. Dan sekali lagi teman-teman, meskipun ini kondisinya tidak sempurna, tapi bisa menjadi referensi. Mungkin kalau misalnya teman-teman lagi mau restorasi, bentuk dari jari-jarinya atau triplangnya itu kira-kira seperti ini ya kan, penyusunannya seperti ini supaya nggak salah-salah. Dan berikutnya ini kalau misal Vespa tahun 50-an yang biasanya di sini biasanya karburator, tapi ini karena GS ya, Grand Sport, karburatornya itu di atas blok, sehingga di sini hanya untuk bensin. Oke. Ini keran bensinnya teman-teman, keran bensin, ini cok, dan sistem coknya juga sangat sederhana. Jadi sistemnya dia kayak menutup lubang udara gitu. Jadi nanti dilihatin deh, sistemnya kayak menutup lubang udara. Sistem coknya masih sangat sederhana, sangat primitif sekali. Oke, kita bergeser ke sebelah sini. Ini untuk tepong sebelah kirinya atau bagasi fungsinya. Ya kan, tadi udah sempat kita buka. Terus teman-teman, ini masih original, ini karet bawaannya, tapi kondisinya udah hancur. Ya udahlah ya, jarang dipakai juga gitu kan. Terus tatakan plat nomornya seperti ini, dan plat nomornya ini masih DS ya, Papua. Tatakan plat nomornya masih original. Terus bahkan stop lampnya juga original, mereknya Siem. Mana nih? Siem. Dan yang unik karena kuning dan merah. Ini ciri khas dari VS4. Gitu. VS3 aja masih, kalau nggak salah ya, VS3 masih lampunya kayak tahun 50-an biasa. Oke. Kita lihat joknya. Nah, dari artikel yang saya temukan itu Vespa GS Misa itu 50% menggunakan jok Aquila, 50%-nya lagi menggunakan jok Donza. Jadi sebagiannya itu ada yang pakai Donza, ada yang pakai Aquila. Kalau yang ini pakai Aquila, tapi saya punya yang Donza juga teman-teman, belum pernah saya pasang. Kita buka seperti ini tangkinya muat, kalau nggak salah 9 liter gitu, gede banget nih dari sini nih. Gede banget tuh, ya kan. Ini tangkinya juga masih bagus banget. Kemarin sempat kita bongkar, terus kita mau lihat mesin. Oh ya, ininya juga beda nih, Mickey Mouse ya. Apa namanya? Keran apa? Penutup bensin, penutup tangki bensin. Nah, konstruksi mesinnya seperti ini. Sangat beda dengan Vespa tahun 60-an, tahun 70-an, sangat berbeda. Apalagi ini Sport Series. Jadi memang ini karburatornya teman-teman, dia karburatornya itu menancap di blok gitu. Dan cover bloknya juga materialnya masih besi, ya kan. Ini penutup magnetnya besi, ini juga besi semua nih. Ini filternya, filter karburator. Ini namanya coil, ya kan. Dan ini gigi persnelnya seperti ini. Yang bikin karakternya kuat karena tuas kickstarternya kayak gini ya teman-teman ya. Oke, cukup lah ya buat dijadikan referensi teman-teman untuk ngebangun motor misalnya gitu kan, atau ya paling tidak menambah khasanah pervespaan duniawi. Alah, kira-kira kayak gitu. Kita coba bunyiin ya, karena tadi kayaknya sempet. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa jadi referensi untuk teman-teman skuteris Indonesia, bahwa ada ya yang namanya Vespa GS, dan Vespa ini ditemukan di Merauke,
asli Indonesia, suratnya ada juga gitu kan, otentik banget, dan sampai teman-teman kolektor di Eropa pun heran gitu, wah masa ada sih Vespa GS Misa gitu, karena memang kalau dilihat dari sejarah, Vespa Misa itu hanya beredar di 2 negara, yaitu di Belgia sendiri dan juga di Belanda. Kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menebak siapa orang atau faktor apa sih yang membuat Vespa ini terdampar di Merauke? Apakah misionaris gereja ataukah tentara sekutu? Nah, kira-kira apa? Boleh komentar di kolom komentar. Dan kita closing dulu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya mau manasin motor. Ada Vespa, ada cerita.